Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Protes rencana pemindahan terpidana kasus pembunuhan, warga Tulehu, Maluku Tengah kembali blokade jalan nasional, lalu lintas lumpuh. Mengalami gangguan kesehatan, 1 jemaah asal Halmahera Utara batal berangkat haji. Mencuri di rumah warga, seorang ibu rumah tangga di Ambon ditangkap warga. Ratusan warga Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah mengamuk dan memblokade jalan nasional. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh. Dengan berbagai material dan membakar ban bekas, warga memblokade jalan raya nasional, tepatnya di perbatasan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Blokade dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemindahan salah satu terpidana kasus pembunuhan warga Tulehu dari Lapas Ambon ke Lapas di Maluku Tengah. Blokade jalan ini kemudian dibongkar paksa karena mengganggu kelancaran lalu lintas serta mobilitas ekonomi dari dan menuju kota Ambon. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Halmahera Utara gagal berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji karena sakit. Kisah pilu ini dialami oleh Raihan Salasa, umur 50 tahun, istri Angu Subito. Jemaah haji asal Desa Jere, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, mengalami serangan stroke. Padahal Raihan semestinya akan berangkat menuju embarkasi Sudiang Makassar untuk ke Tanah Suci Mekah. Raihan Salasa kini hanya bisa duduk di kursi roda lantaran susah untuk berjalan dan tidak bisa berbicara. Ditemani sang suami, Raihan hanya terdiam di dalam kamar nomor 303 asrama haji transit di Ternate. Bahkan Raihan saat dijenguk keluarga dan rekan sesama jemaah haji, dirinya hanya mampu menggerakkan separuh anggota tubuhnya saja. Kini kondisi Raihan terus mendapatkan penanganan medis dari petugas kesehatan Panitia Haji Maluku Utara. Raihan bakal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate guna mendapatkan penanganan lebih baik. Keluarga mengaku pasrah dan ikhlas atas gagalnya keberangkatan Raihan Salasa ke Tanah Suci meski telah menunggu selama 13 tahun. Dan dengan hasilnya pemeriksaan di kesehatan terus malam terakhir di scan itu nggak bisa sama sekali. Jadi ini sudah kesepakatan ya saya. Sudah kesepakatan itu ya kami ikhlas. Karena sakit, kuotanya kemudian digantikan dengan jamaah haji asal Kabupaten Pulau Morotai atas nama Saulia binti Ngongano. Pergantian ini guna tetap memenuhi kuota jemaah haji Maluku Utara berjumlah 1.076 orang dari 10 kabupaten dan kota. Ada seorang jamaah dari Kabupaten Halmahera Utara yang namanya Raihan binti Salasa mengalami sakit dalam stroke dan sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi jumlah kuota Maluku Utara supaya tidak kurang, maka langkah yang dilakukan adalah mengisi kekosongan Ibu Raihan ini digantikan dengan salah satu jamaah asal Kabupaten Pulau Morotai yang namanya Saulia binti Ngongano. Diketahui keberangkatan jemaah haji Maluku Utara dari Ternate yaitu kloter 13 yang terbagi atas 2 penerbangan. Penerbangan pertama berangkat pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dan penerbangan kedua diberangkatkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Timur
menuju Embarkasi Sudia Makassar Sabtu 10 Mei untuk berangkat ke Tanah Suci. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Warga pedalaman di Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat masih terisolasi. Sebab belum ada fasilitas umum seperti jalan dan jembatan layak di daerah ini. Kini warga dan tentara bergotong royong memperbaiki sejumlah fasilitas umum seperti jembatan di pedalaman Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian Barat. Dengan menggunakan material papan serta batang kayu, jembatan darurat ini dibangun secara gotong royong. Salah satunya perbaikan jembatan darurat di area lintas Desa Huku Kecil dan Desa Bio, Kecamatan Elpa Putih ini, agar bisa kembali digunakan oleh warga untuk beraktivitas. Jalannya sangat-sangat parah, sehingga kalau tidak dibantu dengan jembatan-jembatan itu akan berpengaruh kepada kegiatan saudara-saudara kita yang berada di 5 desa terisolir di Kecamatan Elpa Putih. Pemerintah diminta membangun fasilitas umum di pelosok untuk menunjang aktivitas warga. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Insan pers yang sempat hadir yang berbahagia, para tamu undangan sekalian. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buru menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru 2024 hasil pemungutan suara ulang. Pleno terbuka yang digelar di aula salah satu hotel di Kota Namlea, Kabupaten Buru ini, usai KPU Kabupaten Buru melaksanakan pemungutan dan perhitungan surat suara ulang di 2 TPS di Kabupaten Buru. PSU dan PSSU itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi setelah ditemukan kecurangan saat pencoblosan pada 27 November lalu berupa terdapat pemilihan ganda serta perbedaan angka pada model C hasil pilkada. Berdasarkan putusan MK itu, maka KPU Kabupaten Buru melaksanakan pemungutan suara ulang serta perhitungan surat suara ulang di TPS 2 Desa Deboai dan TPS 19 Desa Namlea pada 5 April 2025 lalu. Usai pleno ini digelar, KPU menyerahkan hasil pleno ke DPRD Kabupaten Buru untuk diparipurnakan. Dengan berakhirnya tahapan ini kami berharap para seluruh masyarakat untuk dapat menerima hasil yang telah kami tetapkan untuk kemajuan bersama. Mungkin besok kami akan menyampaikan hasil ini ke DPRD Kabupaten Buru untuk diparipurnakan. Selanjutnya, KPUD setempat akan mempersiapkan tahapan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru periode 5 tahun mendatang. Sebagaimana diketahui untuk PSU Pilkada Kabupaten Buru diikuti 4 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Muhammad Daniel Rigan, Harjo Udanto, Uba Kasim. Nomor urut 2 Ikram Umasugi dan Sudarmo. Pasangan nomor urut 3, Asi Sentihu dan Gadis Siti Nadio Masugi, serta pasangan nomor urut 4, Amustofa Besan dan Hamzah Buton. Sofian Muhammadiyah melaporkan dari Buru.